Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Program Studi Pendidikan Fisika Dr. Andes Nur Untoro MSI. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika Dr. Winarti SPD MPD SI. Yang kami hormati narasumber pada hari ini Bapak Dr. Haji Hamdan Daulay MSI MA. Yang kami hormati Ketua HMPS Pendidikan Fisika periode 2022 Saudari Tri Wahyu Lestari beserta jajarannya. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar kajian Hari Besar Islam Idul Adha dan kajian bulanan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan saya Salsa Pramesela, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara hari ini sampai selesai. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Nur Mufidatunisa. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakaliyat kurusmallah liat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Saudari Inayati Sari Pratiwi. Disilakan. Baik, sebelumnya mohon maaf dikarenakan Saudari Naya lagi
kontrol, jadi akan saya gantikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruang virtual ini tanpa halangan apapun. Salawat teriring salam tetap tercurahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu peradaban. Semoga kita termasuk umat beliau yang setia terhadap ajarannya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Nurwantoro, MSI selaku Kepala Program Studi Pendidikan Fisika, yang kami hormati Ibu Dr. Winarti, SPD MPDSI, selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika sekaligus Pembina HMPS Pendidikan Fisika, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hamdan Daulay, MSI MA, selaku narasumber webinar kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Saudari Tri Wahyu Lestari selaku Ketua HMPS Pendidikan Fisika beserta jajarannya, serta para peserta webinar pada hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada webinar peringatan Hari Besar Islam Idul Adha. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini kita dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan melalui peristiwa Idul Adha. Perlu diketahui kajian ini merupakan program kerja dari Departemen Sosial Keagamaan yang rutin diadakan. Marilah kita ikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat dan ilmu yang kita peroleh ketika mendengar materi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan dari Ketua HMPS Pendidikan Fisika periode 2022 kepada Saudari Tri Wahyu Lestari. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Andes Nurwantoro MSI selaku Kaprodi Pendidikan Fisika, dan yang saya hormati kepada Ibu Dr. Winarti MPD MSI selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Fisika, dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Hamdan Daulay MSI MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tari. Baik. Terima kasih ya Bapak sudah berkenan hadir dan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Insyaallah, terima kasih, sama-sama Mbak Tari. Baik, dan saya lanjut, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada partisipan yang telah ikut gabung bersama kami, dan untuk yang selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdan yang telah bisa bergabung dan bisa memberikan materi nantinya kepada kami. Dan yang saya harap kepada teman-teman semuanya, terutama kepada pengurus HMPS Pendidikan Fisika, nanti bisa memperhatikan dengan seksama kepada Bapak Hamdan yang nantinya akan memberikan materi dengan sangat luar biasa ini.
Mungkin itu saja dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya dari Kepala Program Studi Pendidikan Fisika kepada Bapak Dr. Andes Nur Untoro, MSI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Hamdan Daulay selaku narasumber, yang kami hormati Ibu Dr. Winarti, yang kami hormati para dosen mungkin yang sudah bisa bergabung di sini, serta mahasiswa pendidikan fisika sekalian yang saya cintai. Syukur alhamdulillah pada pagi ini HMPS menyelenggarakan kegiatan rutin yaitu kajian Islam ya. Pada kesempatan ini berkaitan dengan momentum Idul Adha ya. Kurban. Tentu kurban ini memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi bagi kemanusiaan, ya. Bagi terjadinya ukhuwah Islamiyah. Dengan berkorban tentu akan mempererat persaudaraan. Kita berbagi, ya, berbagi kenikmatan, ya. Jadi di antara saudara-saudara kita mungkin hari-harinya hanya makan tempe tahu dan sebagainya. Nah, pada kesempatan momen kurban, alhamdulillah Allah telah memberikan perintah untuk kemudian umat Islam itu berbagi kepada yang lain. Ya. Tentu bukan hanya hari kurban saja ya, kewajiban untuk zakat mal maupun zakat fitrah ini tentu memiliki nilai-nilai yang sama dalam arti mengembangkan ukhuwah, memberikan persaudaraan, meningkatkan empati kepada sesama. Program studi pendidikan fisika UIN Sunan Kalijaga tentu sangat berharap kegiatan semacam ini dipelihara, ya, dilestarikan. Ini sesuai dengan visi program studi maupun visi fakultas, universitas, bahwa visi untuk program studi pendidikan fisika adalah unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keilmuan bidang pendidikan fisika dengan wawasan dan nilai-nilai keislaman bagi peradaban tahun 2030. Ya. Jadi nilai-nilai Islam ini tentu akan kemudian muncul dan tertanam ke dalam jiwa setiap insan. Ya. Program studi pendidikan fisika terutama, kalau kemudian kita senantiasa mengkaji dan mengamalkannya. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, momen yang sangat baik. Kemudian kita akan ngoncei ya, mengkupas nilai-nilai Islami dari momentum kurban Idul Adha.
Ya, marilah nanti kita sama-sama menyimak nilai-nilai Islam, nilai-nilai apa saja yang terkandung atau pesan apa saja yang terkandung dalam peristiwa kurban. Tentu hal itu sangat banyak dan insya Allah nanti Bapak Hamdan akan mengupasnya. Dan tentu saya berharap semua ya, mahasiswa bisa menyimak dengan sebaik-baiknya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan. Ya. Pengorbanan tentu ini dimensinya sangat luas ya. Di antaranya misalnya pepatah Jawa ya, Jer Basuki Mawa Beo ya, di antaranya. Jadi untuk basuki atau sukses itu perlu pengorbanan ya. Bio ya, di antaranya adalah biaya. Nah, tentu pengorbanan tentu dimensinya banyak. Kalau kita mau sukses apapun tentu harus ada pengorbanan. Nah, untuk kita bisa sukses bersilaturahmi, istilahnya bersaudara, mempererat persaudaraan, ya kita harus ada pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan korban daging saja, tapi mengorbankan bagaimana kita memperhatikan saudara-saudara kita. Ya. Memiliki empati. Kalau teman kita mengalami kesusahan, nah bagaimana kita bisa menghiburnya. Kalau teman kita senang, kita juga ikut senang. Itu adalah ya merupakan usaha-usaha kita untuk kemudian mempererat silaturahmi, mempererat persaudaraan. Kemarin kami dari Prodi silaturahmi mengunjungi Pak Himawan, ya melangsungkan pernikahan. Ya, tentu akan sangat senang kalau kita kemudian semua menghadiri undangannya. Di lain pihak, pada hari yang sama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Ibu Bapak Murtono, ya, Bapak Dr. Murtono, ya, itu meninggal dunia. Memang dunia ini betul-betul silih berganti, dan kita harus pandai menempatkan diri. Ketika teman kita bahagia, kita ikut berbahagia. Ketika saudara kita bersedih, kita juga ikut bersedih. Tentu ini akan membangkitkan persaudaraan, mempererat persaudaraan. Demikian mungkin yang menjadi semacam kata pengantarnya kajian Islam pada hari ini. Dan kepada Pak Hamdan maupun mahasiswa, mungkin selanjutnya mohon maaf, sebetulnya kami ingin untuk bergabung, tetapi ini bersamaan kami ini ada di Hotel Sapir ini untuk menghadiri workshop metode penelitian yang diselenggarakan oleh Prodi PGMI. Untuk selanjutnya kami mohon pamit karena acara tersebut dan kami sangat berharap semua jangan beranjak karena ini kami sebetulnya ingin, tetapi karena ada tugas lain yang kami harus kemudian mohon diri dengan acara yang lain. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih kepada semua saja, kepada panitia yang tadi mungkin belum kami sebutkan. Terima kasih kepada panitia yang telah kemudian mengadakan acara ini, dan semoga
bisa berkelanjutan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Andan, mohon maaf Pak Andan karena ini di acara, ini kami di teras hotel ini untuk selanjutnya mengikuti acara di dalam. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi memaknai keikhlasan, berbagi kebahagiaan melalui Idul Kurban, yang akan dipandu oleh Saudari Gema Nurquraini Majid selaku moderator. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony Saudari Salsa atas kesempatannya. Sebelumnya, saya persilakan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu jika tidak ada halangan, dan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon bagi yang tidak berkepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat datang Bapak Dr. Haji Hamdan Daulay MSc MA. Di hari ini di acara webinar kajian besar Idul Adha dan berbagi kebahagiaan melalui Idul Kurban. Seperti yang kita ketahui, Idul Adha atau yang biasa dikenal dengan istilah Idul Kurban, Idul Adha ialah menumbuhkan rasa mau berkurban karena Allah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Idul Adha memiliki banyak manfaat, antara lain ialah memupuk rasa empati, melatih diri untuk menjadi orang dermawan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, rezeki menjadi berkah, bekal pahala di hari akhir, mencukupi kebutuhan gizi kaum yang kurang mampu, serta menjauhkan diri dari sikap tamak. Kita sebagai umat muslim hendaknya memiliki rasa empati dan solidaritas terhadap sesama manusia, serta bisa berlatih membiasakan diriku. Oleh karena itu, webinar kali ini mengusung tema memaknai keikhlasan yang akan dibahas lebih lengkap oleh MSc MA. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Gema Nurquraini Majid, Adha dan Kajian Bulanan. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan CV pemateri kita dan Daulay MSc MA. Nama, Dr. Haji Hamdan Daulay MSara, 9 Desember 1966. Beliau menempuh jenjang S1 program studi KPI FDK UIN Sunan Kalijaga, kemudian melanjutkan S2 program studi Ilmu Politik dan Kajian Media di Universitas Gadjah Mada, dan menempuh pendidikan terakhir S3 program studi Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau memiliki pengalaman kerja, yaitu menjadi Kepala Program Studi S1 KPI pada tahun 2001 hingga 2005. Kemudian menjadi pemimpin redaksi jurnal dakwah pada tahun 2005 hingga 2010. Kemudian menjadi redaktur jurnal penelitian UIN pada tahun 2010 hingga 2016. Kemudian menjadi wakil dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2016 hingga 2020. Selanjutnya menjadi Ketua Program Magister KPI pada tahun 2020 hingga 2024 dan menjadi wartawan freelance Koran Kedaulatan Rakyat pada tahun 1990 hingga sekarang. Dengan rasa hormat, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Hamdan Daulay MSc MA selaku pembicara pada hari ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan materi dari pemateri kita. Kepada Bapak Dr. Haji Hamdan Daulay MSc MA, waktu dan layar saya persilahkan. Mohon maaf Bapak untuk waktunya 50 menit. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat Kaprodi dan Sekprodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta adik-adik mahasiswa pendidikan fisika yang saya banggakan. Pertama, saya tentu sangat bersyukur dapat kesempatan bisa bergabung dalam acara ini dalam rangka berbagi ilmu. Walaupun satu huruf ilmu itu kalau diajarkan pada orang lain sangat besar manfaatnya. Balighu anni walau ayah. Sesuai dengan WA atau informasi yang disampaikan oleh Mbak Tari kemarin ke saya, ada acara
kajian keislaman dalam rangka Idul Kurban. Temanya adalah memaknai keikhlasan, berbagi kebahagiaan melalui Idul Kurban. Waktunya disampaikan oleh moderator adalah sekitar 50 menit. Tapi 50 menit ini akan saya bagi 7 menit untuk ceramah, sisanya untuk tanya jawab. Ya, kalau 50 menit saya ceramah terus itu membosankan, karena ketika mendengar ceramah orang lain lama-lama itu malah nggak efektif ya. Jadi cukup 7 menit saja saya ceramah, nanti sisanya bisa kita isi dengan diskusi atau tanya jawab. Oke, baik saudara-saudara mahasiswa pendidikan fisika yang berbahagia. Tema yang sangat bagus apa yang kita bahas pada hari ini tentang kurban. Kalau kita bicara tentang tema ini, maka selalu kita bisa melihat sumber atau dalilnya atau kaitannya dalam Al-Quran. Misalnya banyak hal, karena bicara tentang kurban ini adalah mengenai nikmat dan rasa syukur atau berkurban. Maka bisa kita lihat misalnya dalam Al-Quran, Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Kemudian dalam ayat yang lain juga bisa kita lihat betapa pentingnya kita bersyukur. Karena ayat Al-Kautsar itu menjelaskan bahwa sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Itu poinnya di situ ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka akan ditambah lagi nikmat itu, nikmat yang lebih banyak lagi. Tetapi kalau kita kufur pada nikmat, maka akan datang azab yang pedih. Jadi lanjutan atau memahami surah Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Tidak bisa dihitung, nikmat itu sangat banyak. Dan nikmat itu dalam banyak kitab yang disampaikan oleh ulama itu bisa dikelompokkan 3 jenis ya. Pertama nikmat iman, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat harta dalam arti luas. Betapa luar biasa ketika kita mendapat nikmat iman. Itu nikmat yang luar biasa. Ketika kita diberi kekuatan iman, itu adalah nikmat yang luar biasa. Demikian pula nikmat kesehatan. Luar biasa mahalnya harga kesehatan itu. Ketika kita melihat orang atau saudara kita yang sakit. Luar biasa kita mendapatkan nikmat kesehatan. Demikian pula yang lain, nikmat yang lain dalam arti harta dalam arti luas. Harta itu dalam arti luas tidak hanya mobil, rumah, uang ya. Nikmat harta dalam arti luas itu ya dalam pengertian yang sangat luas ya. Maka juga disebutkan dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kenapa muncul berulang-ulang ayat ini dalam surah Ar-Rahman? Karena banyak orang yang lalai mensyukuri nikmat. Karena banyak orang yang mendustakan, sudah dapat nikmat tapi nggak merasa mendapat nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Maka berulang-ulang disampaikan dalam Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dari beberapa ayat yang tadi kita kutip, pesan utama atau kesimpulannya dari mensyukuri nikmat ini adalah kita harus selalu bersyukur. Dan bersyukur itu tentu tidak hanya cukup dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi bersyukur itu banyak caranya. Termasuk berkurban adalah bagian dari mensyukuri nikmat. Lalu kalau kita fokus masalah kurban, tentu tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua atau Kepala Prodi Pak Untoro bahwa sejarah pengorbanan itu adalah sejarah yang sangat panjang, adalah sejarah kehidupan manusia.
Dan seseorang kalau ingin sukses, tadi disampaikan oleh Pak Untoro, ya tentu harus diawali dengan berkorban. Pengorbanan identik dengan ujian-ujian. Ketika orang lulus ujian, menghadapi ujian, maka dia akan meraih kesuksesan. Pengorbanan juga adalah bagian dari meraih kesuksesan. Seseorang yang rela berkorban, seseorang yang lulus dalam ujian berbagai cobaan, dia akan menjadi orang yang tangguh. Dan dia akan menjadi lebih sukses dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, sekarang kita coba melihat sejarah Islam. Bagaimana sejarah pengorbanan ini? Tentu ketika kita mengulas tentang kurban, ada dua yang sering disampaikan, dua peristiwa atau dua sejarah yang sering disampaikan oleh para ustadz, oleh para da'i. Pertama, sejarah awal kehidupan manusia di masa Nabi Adam sudah muncul sejarah pengorbanan. Dicatat dalam sejarah awal kehidupan manusia sudah diikuti dengan pengorbanan-pengorbanan. Bagaimana sejarah Nabi Adam yang punya putra namanya Qabil dan Habil? Ini dicatat sebagai sejarah awal pengorbanan umat manusia. Jadi pada masa itu Nabi Adam dan istrinya Hawa melahirkan putra-putri yang kembar. Kemudian karena manusia masih sedikit jumlahnya pada zaman itu, maka dinikahkanlah, misalnya si A, si B itu kembar, kemudian muncul lagi si C, si D juga kembar, maka tidak boleh saudara kembar itu nikah, tetapi harus dengan saudara yang kembar yang lain. Maka dalam sejarah disebutkan, Qabil punya saudara perempuan, saudara kembarnya. Habil juga punya saudara perempuan, saudara kembarnya. Maka Habil tidak boleh nikah dengan saudara kembarnya, tapi dia harus nikah dengan saudara kembarnya si Qabil. Kebetulan sejarah mencatat, saudara kembar si Qabil sangat cantik. Sementara saudara kembarnya Habil itu kurang cantik. Maka si Qabil protes, tidak mau nikah dengan saudara kembarnya si Habil. Dia ingin nikah dengan saudara kembarnya sendiri. Maka itu menyalahi aturan pada zaman itu. Maka karena si Qabil terus protes, maka Nabi Adam menyampaikan, silahkan kamu berkurban, siapa nanti yang diterima kurbannya, maka itulah boleh sesuai keinginannya. Singkat cerita, Habil berkorban secara ikhlas, mengorbankan apa yang terbaik yang dia miliki. Sementara si Qabil itu tidak ikhlas berkurban. Jadi kurban yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil. Sehingga dia sesuai aturan yang disampaikan Nabi Adam boleh menikahi saudara kembarnya Qabil. Dan ternyata itu membuat dendam yang luar biasa dalam diri Qabil. Dan singkat dalam cerita disebutkan Qabil membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Jadi disitulah dapat poin sesuai dengan tema kita hari ini, pentingnya keikhlasan dalam berkorban. Perlu keikhlasan dalam berkorban. Demikian pula dalam sejarah sering disampaikan oleh Ustadz terkait dengan sejarah kurban ini selalu diacu pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa sejarah pengorbanan Ibrahim dan Ismail adalah merupakan ujian yang sangat berat. Dan ketika orang lolos dalam ujian itu, maka dia akan mendapat predikat yang terbaik. Kita sudah sering mendengar sejarah ini, bagaimana tantangan, bagaimana cobaan luar biasa yang dihadapi oleh Ibrahim. Seorang nabi, seorang ayah yang sudah lama menikah belum punya anak. Setelah sekian lama menunggu, dia punya anak, putra namanya Ismail. Dan setelah Ismail ini beranjak remaja, justru datang perintah dari Allah supaya dia mengorbankan atau menyembelih Ismail. Tentu ini suatu tantangan, cobaan yang luar biasa. Bisa dibayangkan bagaimana seorang anak, seorang ayah yang sudah lama tidak punya putra, sudah lahir putranya,
Sudah beranjak maka muncullah syaitan. Tapi karena sudah sampai 3 kali Nabi Ibrahim berturut-turut bermimpi bahwa dia harus mengorbankan putranya Ismail, maka dia tidak ragu lagi. Demikian pula dengan Ismail, seorang remaja waktu itu. Usianya masih usia yang sangat muda. Ketika ayahnya mengatakan sesuai dengan mimpi Nabi Ibrahim bahwa dia harus menyembelih Ismail. Ismail, kalau itu perintah dari Allah, silakan lakukan ayahanda. Itulah ya dalam sejarah kurban yang bisa kita ambil hikmahnya. Betapa luar biasa pentingnya keikhlasan dalam berkorban. Dan dalam singkat cerita ternyata karena Nabi Ibrahim ikhlas dan juga Ismail juga ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah itu. Akhirnya Allah mengganti Ismail dengan domba untuk disembelih. Ini sudah sering tentu kita dengar dari ustadz, dari guru kita, bagaimana sejarah kurban Ibrahim dan Ismail. Pesan yang utama bisa kita ambil dari sejarah ini adalah dalam setiap perjuangan, banyak cobaan-cobaan, banyak ujian-ujian yang dihadapi. Kalau kita ikhlas dalam menghadapi ujian itu, dan kita kokoh dalam menjalankan dan ikhlas menjalankan pengorbanan itu, kita akan bisa meraih predikat yang terbaik. Predikat yang terbaik. Yaitu kuncinya untuk bisa mendapat predikat terbaik itu adalah ikhlas, konsisten, atau tidak ragu menjalankan apa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu kita ambil hikmah dari peristiwa kurban yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Juga disebutkan dalam Al-Quran, untuk mendapat predikat terbaik itu kuncinya itu, ya kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan juga istiqomah untuk meninggalkan larangannya. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, maka Ibrahim tidak ragu. Dia menjalankan dengan baik apa perintah Allah itu, sehingga dia termasuk nabi yang disebut atau khairul ummah, umat yang terbaik, atau nabi yang ulul azmi. Demikian pula dengan kehidupan sehari-hari sampai saat ini. Kata kunci untuk mendapat predikat terbaik itu, apapun posisi kita, apakah sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai orang tua, kata kuncinya untuk bisa dapat predikat terbaik itu adalah selalu ikhlas menjalankan perintah Allah atau menjalankan kebaikan, dan selalu kita konsisten meninggalkan kemungkaran. Itu disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Ali Imran, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ini itu kepada manusia, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Itulah kata kunci untuk bisa mendapatkan khairul ummah atau predikat terbaik itu. Nabi Ibrahim berhasil mendapat predikat terbaik karena dia ikhlas menjalankan tugas-tugas atau perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya atau meninggalkan godaan setan, sehingga dia berhasil mendapat predikat terbaik itu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana implementasi kurban itu dalam kehidupan sekarang. Tadi kita sudah bicara zaman dulu, peristiwa Nabi Adam, Habil dan Qabil sudah kita ceritakan tadi. Juga kita ulas dari sejarah, bagaimana sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail dari peristiwa kurban itu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat implementasi kurban dengan keadaan sekarang. Apapun profesi kita, apakah sebagai dosen, sebagai guru, sebagai mahasiswa, orang tua, dan lain-lain. Tentu dari sejarah yang disampaikan tadi, sejarah Habil dan Qabil, sejarah Nabi Ibrahim, Ismail. Maka tadi sudah disampaikan kata kuncinya, setiap orang ingin mendapat predikat terbaik atau khairul ummah, maka kata kuncinya adalah kita harus konsisten menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu yang pesan yang disampaikan oleh Ibrahim. Dia konsisten. Dia tidak mau tergoda dengan godaan setan yang mengatakan jangan korbankan anakmu, jangan sembelih anakmu, putra. Tapi dia konsisten. Kalau konsisten dalam kebaikan, maka setiap orang bisa mendapatkan predikat khairul ummah atau yang terbaik. Juga tadi sudah disebutkan, sudah berulang-ulang disampaikan dalam Al-Quran juga, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Artinya sesungguhnya setiap orang itu mendapat nikmat yang sangat banyak, maka selalu bersyukur.
Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah atau bersyukurlah, termasuk dengan syukur itu dengan kurban. Lalu berkurban dan juga bersyukur itu sesungguhnya bagaimana implementasinya? Ya, tadi salah satu contoh bersyukur adalah berkurban. Itu adalah implementasi bersyukur. Ketika kita punya harta, dalam misalnya Idul Kurban, ya berkurbanlah. Kalau tidak punya harta yang cukup, misalnya kalau kurban itu kan biasanya kalau tahun ini misalnya 3.200.000 untuk satu bagian sapi misalnya. Dalam pengertian sempit berkurban dalam arti menyembelih hewan, ya seperti itu. Kalau punya harta pada masa musim Idul Kurban, berkurbanlah. Kalau ada uang, berkurbanlah sesuai dengan harga hewan pada saat itu. Kadang banyak orang yang pura-pura tidak mampu, tapi dia bisa membeli rokok 10 bungkus per bulan. Padahal dihitung-hitung harga rokok itu kalau dihitung setahun bisa untuk satu harga satu seekor kambing. Hal-hal inilah yang kadang-kadang lalai, merasa tidak memiliki mendapat nikmat, merasa miskin, selalu merasa miskin, padahal dia banyak dapat nikmat. Hal-hal seperti inilah yang harus dihindari. Nah, dalam arti luas lagi, mensyukuri nikmat itu, selain tadi berkurban pada Idul Adha, tentu berkurban atau bersyukur itu tidak harus pada Idul Kurban. Bersyukur itu tentu setiap saat. Hari ini pun kita harus bersyukur. Kita diberi kesehatan sehingga bisa bergabung dalam Zoom ini. Ini adalah suatu nikmat yang harus kita syukuri. Kita diberi nikmat kesehatan. Kita bisa hadir dalam forum ini, mengikuti kajian walaupun nanti pesan ilmunya hanya sedikit. Tapi ini adalah bagian dari yang harus kita syukuri. Lalu sesungguhnya implementasi mensyukuri nikmat itu apa? Seperti apa? Jadi kalau kita membahas atau membaca kitab lebih banyak, kita bisa menyimpulkan mensyukuri nikmat itu adalah memaksimalkan potensi apa yang ada dalam diri kita. Ini yang harus kita catat semua peserta kajian ini. Jadi mensyukuri nikmat, salah satu mensyukuri nikmat tadi salah satunya adalah berkurban. Ya, berkurban dan arti menyembelih hewan di masa Idul Adha. Itu dalam arti sempit. Dalam arti luas, karena kita setiap saat mendapat nikmat yang banyak, maka bersyukurlah atau berkurbanlah. Berkurban itu bagian dari bersyukur. Setiap saat kita dapat nikmat, maka setiap saat kita harus bersyukur. Lalu bagaimana implementasi mensyukuri nikmat itu? Implementasi dari mensyukuri nikmat yang begitu banyak, termasuk hari ini kita dapat nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat harta. Maka bersyukurlah. Mensyukuri nikmat itu implementasinya adalah memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi jangan kita membohongi diri bahwa kita sesungguhnya mendapat nikmat yang banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Jangan berdusta. Jangan pura-pura tidak dapat nikmat, padahal kita banyak dapat nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka implementasi mensyukuri nikmat itu adalah memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Misalnya saudara, mahasiswa. Bagaimana implementasi mensyukuri nikmat bagi mahasiswa? Ketika banyak saudara-saudara, anak-anak atau putra-putri Indonesia yang usia saudara tidak menikmati kuliah, tidak menikmati bangku kuliah karena banyak alasan, misalnya orang tuanya tidak mampu, ekonominya lemah, maka bersyukurlah. Syukurilah nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita semua saudara-saudara yang mana orang tua masih mampu membiayai biaya kuliah. Syukuri itu. Bagaimana cara mensyukurinya? Maksimalkanlah potensi yang ada dalam diri Anda. Saudara masih usia muda, diberi kesehatan, berusahalah untuk bisa selesai tepat waktu dengan prestasi yang terbaik. Ketika mahasiswa itu belajar sungguh-sungguh, dia bisa selesai 4 tahun atau 4 tahun kurang dengan nilai yang baik, sehingga bisa mendapat peringkat terbaik dan tercepat.
maka itu adalah contoh mahasiswa yang mensyukuri nikmat, memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Ketika ada mahasiswa yang dapat kesempatan untuk kuliah tapi malas-malas sehingga tidak bisa selesai 4 tahun, bahkan membohongi orang tuanya, macam-macam dibohongi orang tua, ada keperluan ini itu, dikirim uang tapi bukan untuk pendidikan. Nah, itu orang yang tidak mensyukuri nikmat. Jadi kesimpulannya, mensyukuri nikmat itu seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya supaya setiap orang itu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Gunakanlah usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Gunakanlah kesehatanmu sebelum datang masa sakit. Gunakanlah kesempatanmu sebelum hilang kesempatan itu. Jadi orang-orang yang bisa menggunakan semaksimal mungkin usia muda dengan kerja keras, maka itulah potret orang yang bersyukur. Gunakanlah hartamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika orang tua masih mampu. Betul-betul syukurilah itu. Maksimalkanlah. Mensyukurinya adalah gunakanlah harta orang tua ketika mereka mampu membiayai kuliah saudara. Gunakanlah sebaik mungkin. Jadi itulah sesungguhnya kesimpulan dari kurban ini. Jadi sejarah pengorbanan itu sudah ada sejak awal kehidupan manusia, masa Nabi Adam sudah ada sejarah pengorbanan. Kita selalu diuji dengan berbagai pengorbanan, dan orang yang lolos dalam pengorbanan itu, itulah mereka yang meraih sukses, atau yang disebut dalam Islam khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan jangan pura-pura tidak dapat nikmat. Sesungguhnya kita banyak dapat nikmat. Maka jangan bohongi dirimu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Jangan berdusta. Kemudian juga disebutkan inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sungguh kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah atau bersyukurlah. Saya kira sudah cukup 7 menit saya menyampaikan ulasan tentang ikhlas berkurban, ya. Pentingnya kita berkurban dan bagaimana implementasi mensyukuri nikmat itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mahasiswa tentunya mensyukuri nikmat itu adalah gunakanlah kesempatan nikmat yang luar biasa ini. Saudara usia muda, orang tua mampu membiayai, diberikan kesehatan, gunakan itu semaksimal mungkin supaya saudara bisa tepat waktu selesai dengan prestasi yang terbaik. Ketika itu bisa saudara lakukan, berarti saudara termasuk orang yang mensyukuri nikmat, dan itu menjadi kebanggaan bagi orang tua kita masing-masing. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand dan mengaktifkan mikrofon atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, silakan Mbak Tari. Baik, terima kasih. Bapak, mohon izin untuk bertanya. Jadi gini Bapak, yang ingin saya tanyakan itu perihal, kan tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwasanya kita ini harus bersyukur akan investasi nikmat itu. Kan kita mahasiswa itu kan kita kuliah itu alhamdulillah. Nah, ini yang saya tanyakan. Apabila ada orang yang itu notabene itu ke dalam kategori kurang mampu dan itu masih ada di bawah kita, dan misalnya kayak orang pinggiran itu saja Bapak. Nah, kalau dari pandangan saya tuh mereka kurang sekali Bapak akan harta ataupun misalnya kayak makanan yang mereka harus bagaimana mencarinya. Nah, apakah hal itu tuh bisa disebut dengan nikmat itu Bapak? Dan untuk yang kedua ini dari kata bersyukur nikmat, apakah ada hal-hal yang harus diimbangi gitu dengan upaya lain supaya kita tuh bisa mengimplementasikan akan nikmat itu sendiri Bapak. Mungkin itu saja Bapak. Saudari Lestari, penanya pertama tadi ya, Pak Tari ya? Iya Pak Tari Pak. Ya. Tadi apa? Ada gangguan suara, jadi nggak jelas tadi saya dengar. Gimana apa mungkin apa? Jadi kan ya kurang bagus ya.
Tadi malah nggak terdengar tadi, nggak utuh saya dengar. Bisakah diulang Mbak Tari? Tadi mungkin jaringannya kurang bagus. Suaranya tadi terputus-putus. Boleh Bapak, saya ulang kembali. Jadi gini Bapak, yang ingin saya tanyakan itu, kan tadi Bapak juga sudah menjelaskan mengenai arti kita mensyukuri nikmat gitu kan. Kita sebagai mahasiswa itu kita bisa kuliah itu sudah alhamdulillah, dan kita membandingkan dengan misalnya ini kayak ada orang di pinggiran gitu Bapak. Orang pinggiran itu kan kalau saya lihat itu jauh sekali antara yang namanya harta ataupun kesehatan ataupun Pak. Nah, dari hal itu, apakah nikmat itu sifatnya itu adil terhadap sesama manusia atau bagaimana Bapak? Itu yang pertama. Dan lalu yang kedua ini, arti kata apa namanya mensyukuri nikmat itu, apakah mensyukuri nikmat atau mensyukuri nikmat ini tuh apakah harus diimbangi gitu Bapak dengan hal-hal lain supaya kita ini bisa mengimplementasikan dari nikmat itu sendiri Bapak? Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Oke. Oke. Langsung dijawabkah ini? Boleh Bapak langsung bisa dijawab. Ya, biar nggak lupa ya, karena orang itu semakin tua sering lupa. Jadi jangan ditumpuk pertanyaannya 2 atau 3 ya, langsung jawab saja ya. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Tari, walaupun tadi tidak ada gangguan-gangguan volume suara yang mengganggu tadi ya. Mungkin jaringan persoalannya itu. Tapi ada beberapa yang sempat saya catat tadi, bahwa mensyukuri nikmat itu tidak hanya cukup sebatas mengucapkan syukur alhamdulillah. Itu kan sangat sederhana kalau hanya itu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Ya memang sederhananya ya syukur nikmat ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi tentu ada lanjutannya, ada implementasinya, tidak hanya sekedar lisan. Jadi implementasi syukur itu ya ada tindakan langsung atau ada dakwah bilhal namanya, tidak hanya lisan, dakwah bil lisan. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi begini contoh konkretnya. Mensyukuri nikmat. Ketika misalnya kita diterima kuliah di UIN dan orang tua mampu mengirim biaya kita setiap bulan, kita tentu sangat bersyukur ketika banyak orang yang seusia kita, seusia saudara-saudara tidak bisa kuliah. Itu disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya selain saudara mensyukurinya, ya tadi disebutkan Al-Quran untuk mendapatkan berikat terbaik adalah orang yang bersyukur ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi selain saudara tadi mensyukurinya, saudara misalnya dapat kesempatan lulus diterima di UIN, kemudian orang tua mampu membiayai, mengirim uang setiap bulan, mampu membayar UKT-nya, maka tentu rasa syukur itu adalah dengan sungguh-sungguh belajar. Itu implementasinya, jangan cukup berhenti di syukur alhamdulillah. Sungguh buktikanlah rasa syukur itu dengan tindakan berikutnya, implementasinya. Rajinlah belajar. Rajin belajar, kemudian usahakan bisa tepat waktu selesai, dan usahakan dapat prestasi yang terbaik, maka itu menjadi implementasi rasa syukur, dan orang tua membanggakan bagi orang tua. Ya. Kemudian bagaimana? Tentu tadi saya jelaskan juga tidak semua orang ini kaya, ya. Ada orang-orang pinggiran, ada orang yang miskin. Apakah orang-orang miskin, orang lemah itu tidak bersyukur? Tidak perlu bersyukur. Selalu bersyukur. Karena sekali lagi syukur itu ukurannya tidak hanya harta, tidak hanya uang, mobil, rumah. Syukur itu menurut para ulama bisa jenisnya ya syukur nikmatnya adalah iman, imannya sangat kuat. Nikmat kesehatan dan nikmat harta. Ada orang yang hartanya banyak tapi imannya lemah atau sering sakit. Kita tentu berharap ya kita dapat nikmat iman, dapat nikmat kesehatan, dan dapat nikmat harta. Jadi banyak orang dia miskin dari segi harta tetapi kaya dari segi iman. Apalagi orang-orang sufi itu, mereka tidak mabuk dengan dunia, mereka sangat sederhana tapi imannya sangat kuat. Dia mensyukuri dengan keimanan yang kuat itu. Ada orang dari segi harta tidak begitu kaya atau dia tergolong miskin, tapi dia diberi kesehatan, itu harus disyukuri. Ya, saya kira itu Mbak Tari yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Oke, sama-sama Mbak Tari.
Ya, silakan lanjut. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Mas Ihsan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ya izin bertanya ya Pak. Kan mengenai berbicara mengenai keikhlasan. Itu kan untuk keikhlasan itu kan hanya diri sendiri yang mengetahui bahwa kita tuh melakukan suatu kegiatan tuh ikhlas atau tidak. Nah, kita kan pandangan orang lain itu kan berbeda. Contohnya seperti kayak misalnya artis-artis gitu, Pak. Kan mereka tuh kan kayak berbondong-bondong pengen berkurban sapi yang ibaratnya sapi yang besar gitu, Pak, terbaik lah bagi mereka. Nah, kan masyarakat Indonesia itu kan pandangannya itu berbeda-beda, Pak, memaknai keikhlasan dari para artis tersebut. Nah, cara kita menyikapi itu seperti apa, Pak? Untuk mengetahui bahwa mereka tuh ikhlas atau enggak, seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Pertanyaan dari Mas Ihsan. Ya. Oke, baik, pertanyaan yang bagus mengenai keikhlasan ya. Ikhlas beramal ya. Ikhlas, ya ukuran ikhlas itu ya tentu siapa yang ikhlas siapa tidak ikhlas itu Allah yang mengetahui. Ya. Allah yang mengetahui. Kemudian tadi diberikan contoh oleh penanya dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya artis punya uang banyak, kemudian ditayangkan, disiarkan di TV, mereka berkurban, mampu menyembelih sekian puluh ekor sapi, dan dia menyembelih seekor sapi yang gemuk, harganya mahal. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini dari perspektif keikhlasan? Kita tentu tidak bisa memvonis apa yang dilakukan mereka itu salah. Ya, karena sekali lagi urusan ikhlas tidak ikhlas itu Allah yang mengetahui, itu karena dalam hati. Kemudian apakah salah? Apakah itu masuk kategori sudah pamer misalnya? Ketika sesuatu itu sudah pamer, sudah melenceng dari niat ikhlas, itu tentu sudah menyimpang ya. Jadi kalau masalah ikhlas dan ikhlas Allah yang tahu ya. Innamal a'malu binniyat ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu dilihat dari niatnya. Ya. Jadi apa perbuatan yang dilakukan oleh artis itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk siar dakwah itu tentu sesuatu yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi nilai perbuatan seorang itu dilihat dari niatnya, diukur dari niatnya. Kalau niatnya artis itu misalnya untuk siar dakwah supaya masyarakat ini masyarakat mau berkurban, ada pesan dakwah di situ. Tentu tidak salah apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad misalnya atau Ayu Ting Ting dan kawan-kawan. Tidak salah. Sekali lagi tergantung niatnya. Dan siapa niatnya ikhlas tidak ikhlas itu kita tidak tahu, Allah yang mengetahui. Tapi kalau niatnya itu adalah untuk siar dakwah, menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat luas bahwa ketika kita punya harta janganlah kita pelit, marilah kita berbagi. Itu pesan yang luar biasa tentunya. Pesan dakwah yang luar biasa ketika misalnya para artis menyampaikan atau menyiarkan atau mempublish atau menayangkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau dilihat dari kajian dakwah itu sangat bagus. Pesan kepada masyarakat, ayo masyarakat, kalau kita punya uang, janganlah kita menikmati sendiri, tapi marilah kita berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Itu dari kajian dakwah sangat luar biasa. Pesan dakwah yang luar biasa, mengajak masyarakat supaya ketika punya uang, punya harta, jangan pelit, tapi bagilah harta itu pada orang lain yang membutuhkan. Jadi sekali lagi, masalah ikhlas atau tidak ikhlas itu Allah yang mengetahui. Jadi setiap perbuatan itu memang ukurannya adalah pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Jadi kalau niatnya Raffi Ahmad dan niatnya Ayu Ting Ting dan kawan-kawan menayangkan atau menyiarkan di TV, mereka berkurban, membeli sekian puluh ekor sapi, sekian puluh ekor kambing, itu kalau niatnya untuk dakwah ya saya kira bagus. Ya, sekali lagi Allah yang Maha tahu apa niat mereka untuk menyampaikan itu. Tapi di satu sisi itu bagus untuk siar dakwah, mengajak masyarakat supaya mau berbagi dengan sesama. Demikian Mas Ihsan. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Baik, Mas Latif bisa di on mic. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Ya. Saya izin bertanya, Pak. Mungkin ikhlas sepaham saya itu suatu sikap perbuatan yang dilakukan hanya demi dan karena Allah, tanpa mengharapkan suatu imbalan maupun pujian dari orang lain. Nah, mungkin apakah mungkin ada tips-tips tertentu terkait untuk belajar ikhlas dengan cara terbaik? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus mengenai masalah ikhlas ini. Sekali lagi, tadi sudah kita sebutkan di awal, bahwa ikhlas itu hanya semata karena Allah. Jangan pamrih karena sesuatu karena orang lain ya. Misalnya begini, contoh-contoh yang kadang-kadang bisa dikatakan berbuat tapi bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin dapat pujian. Misalnya ada seorang pemuda yang mau menikah. Ini contoh ini ya. Dia selama ini tidak begitu rajin ke masjid atau tidak begitu tertib melaksanakan sholat. Ketika dia menjelang nikah, dia perlu menunjukkan citra baik di hadapan calon mertuanya. Dia rajin ke masjid, pakai peci, pakai baju koko dan lain-lain. Ini cara-cara yang hal-hal seperti ini yang tentu ingin dapat pujian dari orang lain. Hal-hal ini tidak boleh, ya. Jadi bagaimana tips yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu perbuatan yang ikhlas itu? Saya beri contoh. Mungkin dari contoh ini bisa nanti kita teladani. Seorang guru, ya, saya beri contoh seorang guru. Tinggal di desa. Dia bukan guru SMP atau guru SMA, tapi dia guru ngaji di kampung itu. Dia guru ngaji mengajari anak-anak di desa itu untuk belajar membaca Al-Quran. Guru itu suami istri jadi guru di rumahnya, di tempat ngajinya di rumahnya sendiri. Dan datanglah anak-anak belajar membaca Al-Quran di rumahnya itu habis maghrib. Dia melakukan itu bertahun-tahun, sudah lama dilakukan. Dan tidak mengharapkan balasan apa-apa. Dia tidak dapat gaji dari pemerintah, tidak ada sertifikasi. Dia melakukan itu semata-mata untuk mendidik anak-anak di desa itu supaya jangan sampai buta huruf Al-Quran. Ini adalah contoh orang yang ikhlas berjuang tanpa ada gaji. Dia menjalankan tugas yang mulia itu, mengajari anak-anak di desa itu supaya bisa membaca Al-Quran. Dia ada gaji, tidak ada memberikan dia gaji. Dan biasanya orang yang ikhlas itu Allah memberikan balasan yang luar biasa. Ayah, ibu, atau orang tua ini tadi, suami istri yang ikhlas mendidik anak-anak membaca Al-Quran di desanya itu tanpa ada gaji, akhirnya Allah beri balasan. Apa? Itu bisa dilihat di dunia saja sudah ada balasannya. Apalagi di akhirat, di dunia saja ada balasannya. Ayah, ibu, atau suami istri tadi yang sudah sampai tua, dia mengajar jadi guru ngaji di desa itu. Dia punya anak 3 orang. Dia punya anak 4 orang. Semuanya menjadi sarjana, bahkan ada 2 jadi doktor. Itulah luar biasa balasan bagi orang yang ikhlas. Tanpa ada gaji, 1 rupiah pun, dia ikhlas mengajar anak-anak di desa itu membaca Al-Quran, dan ternyata Allah memberi balasan padanya, anak-anaknya 4 orang jadi sarjana semua, dan 2 orang jadi doktor. Itu adalah contoh di dunia saja ada balasannya. Saya kira itu contoh yang patut kita teladani. Tentu dalam bentuk lain kita ikhlas itu tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan. Allah akan memberi balasan. Yakinlah Allah memberi balasan bagi orang yang ikhlas. Saya kira itu yang bisa saya jawab, dan moderator perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf karena waktu yang terbatas. Saya juga ada jadwal untuk menguji hari ini. Ada jadwal menguji. Jadi saya mungkin tidak bisa berlama-lama
gabung dalam acara ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Baik. Karena waktu yang telah habis, maka sesi tanya jawab bisa dicukupkan. Mohon maaf kepada teman-teman yang kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Semoga dapat berdiskusi kembali di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hamdan Daulay MSIMA yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga semua ilmu yang diberikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara webinar pagi hari ini. Sebelum melanjutkan rangkaian acara, izinkan saya membacakan ringkasan singkat dari pemateri kita hari ini. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini yaitu pentingnya mensyukuri nikmat. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat harta. Idul Adha mengajarkan kita tentang arti penting pengorbanan dengan cara mengeluarkan apa yang terbaik dan dimiliki kita untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu keikhlasan untuk berkurban, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, merupakan contoh nyata tentang bentuk kesabaran. Demikian pesan yang kita dapatkan, yaitu jika seseorang yang rela untuk berkurban dengan rasa tulus dan ikhlas, maka akan menjadi hamba yang tangguh, serta akan menjadi lebih sukses dalam menghadapi berbagai cobaan. Memasuki penghujung acara, marilah kita tutup bersama-sama acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Gemanur Quraini Majid selaku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Saudari Salsa selaku Master of Ceremony. Terima kasih kepada Saudari Gemma selaku moderator yang telah memandu acara inti dengan sangat baik dan luar biasa. Kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sesi dokumentasi. Dimohon kepada hadirin untuk menghidupkan kameranya. Dan kepada yang bertugas disilahkan. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Demikian rangkaian acara webinar kajian Hari Besar Islam Idul Adha dan kajian bulanan bertemakan memaknai keikhlasan berbagi kebahagiaan melalui Idul Kurban. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini menjadi ilmu baru bagi kita semua dan semoga bermanfaat di kemudian hari. Saya selaku Master of Ceremony meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu jalannya acara banyak salah kata ataupun perbuatan. Saya Salsa Pramesela pamit undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Ya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.